kami dari kelompok 2 dengan materi prinsip dasar manajemen mutu. Perkenalkan anggota kelompok kami dari Feby. Hai semuanya, nama saya Feby Valentina. Halo, aku adalah Nadif Rosendini. Halo, saya Feby Haliza. Halo, saya Julia Putri Riagil. Halo, saya Aurel Febianti Asra. Halo, saya Finandini Tirana Herdiansari. Baik, mungkin langsung ke presentasi dari kami. Jadi, kami akan membahas materi mengenai prinsip dasar manajemen mutu. Sebelum itu, kita perlu mengetahui definisi dari manajemen mutu itu sendiri. Nah, apa sih prinsip manajemen mutu? Prinsip dapat diartikan sebagai aturan, ketentuan atau hukum, dan standar. Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dan merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau karyawan. Adanya manajemen mutu dapat membantu kualitas produk yang dihasilkan agar tetap konsisten dan dapat memastikan seluruh proses produksi hingga distribusi produk sesuai dengan hasil yang diharapkan. Terdapat standar internasional yang digunakan terkait manajemen mutu, yaitu ISO atau International Standardization Organization 9001. ISO merupakan badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar bagi perusahaan yang ingin bersaing secara global sekaligus menjaga kredibilitasnya. ISO 9001 telah mengalami beberapa perubahan sejak diterbitkan pertama kali. Kini panduan yang digunakan adalah ISO 9001-2015. ISO 9001-2008 menerapkan 8 prinsip manajemen mutu, namun disederhanakan menjadi 7 prinsip pada ISO 9001-2015. 7 prinsip manajemen mutu ISO 9001-2015 adalah 1. Customer focus, 2. Leadership, 3. Improvement, keempat Engagement of people, kelima Process approach, keenam Evidence-based decision making, dan yang terakhir Relationship management. Yang pertama ada customer focus atau fokus pelanggan. Fokus utama manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berjuang untuk melampaui harapan pelanggan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi prinsip ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, mengkomunikasikan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengukur dan memantau kepuasan pelanggan. Yang kedua ada leadership atau kepemimpinan. Pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan, dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi. Tindakan yang dapat diambil untuk memenuhi leadership adalah yang pertama, membangun budaya integritas dan kepercayaan. Yang kedua, mendorong komitmen di seluruh badan perusahaan. Yang ketiga, pemimpin memberi kesempatan pada tiap karyawan untuk melakukan pelatihan sumber daya yang diperlukan. Prinsip yang ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people. Keberhasilan dari sebuah perusahaan adalah hasil teamwork atau kerjasama tim yang bagus. Setiap karyawan dalam perusahaan memiliki kontribusi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Perusahaan juga perlu memperhatikan dan menekankan pentingnya aspek kompetensi, pemberdayaan, dan keterlibatan seluruh karyawan. Aspek kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting untuk menambah kapabilitas dari sebuah organisasi dalam menciptakan teamwork yang bagus. Langkah yang dapat diambil untuk memenuhi prinsip ini ialah A. Menjaga kelancaran komunikasi di seluruh jajaran. B. Mengenali dan memberi apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan. Serta C. Perusahaan melakukan sosialisasi dan usaha agar tiap karyawan dapat berkomitmen mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah proses approach atau proses pendekatan, yang mana hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktivitas organisasi dapat dimengerti dan prosesnya saling terkait serta merupakan satu kesatuan utuh. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi prinsip ini adalah dengan memastikan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan tersedia untuk menjalankan dan meningkatkan proses, sekaligus memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem keseluruhan. Prinsip yang kelima adalah improvement atau peningkatan. Penerapan prinsip ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi dan bereaksi terhadap resiko serta peluang, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk prinsip ini adalah yang pertama,
memberi pelatihan mengenai metode dan akal perbaikan. Yang kedua, mengenali dan mengakui adanya perbaikan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menelusuri, meninjau, dan audit perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian proyek perbaikan. Prinsip yang keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Gimana cara yang dapat dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti adalah dengan melakukan observasi, tes, atau melakukan pengukuran menggunakan metode dan alat yang tepat, serta data yang berasal dari sumber yang valid. Prinsip ketujuh adalah hubungan manajemen atau relationship management. Untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah para pemasoknya, di mana menjaga hubungan tetap baik dapat dilakukan dengan kerjasama yang saling menguntungkan, menjaga serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian melakukan komunikasi yang terbuka. Salah satu contoh bidang yang menggunakan manajemen mutu adalah bidang kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, atau instansi pelayanan kesehatan lainnya. Seperti menurut Azrul Anwar tahun 1999 dalam Bustami 2011, menyebutkan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik. Mutu pelayanan kesehatan yang meliputi kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan tidak saja yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pasien sesuai dengan kepuasan rata-rata penduduk, tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan menurut Kemenkes RI dalam Muning Jaya Gede 2010. Selesai sudah pemaparan materi prinsip dasar manajemen mutu dari kelompok kami. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.